bukan mid laner yang ini, jungler nih. Dan Jebunnya sama di mid lane dan dia akan kembali menjadi role support seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan bahkan ini Jebun tuh buat teman-teman juga ada sedikit fun fact juga atau sedikit pengetahuan buat Jebun. Jebun tuh salah satu hero favoritnya dan hero powernya itu adalah Chang'e. Iya, that's why dia mungkin sangat percaya diri untuk bermain Chang'e sekarang. Ya, bicara soal Chang'e ini lagi keluar terus juga sih di MDL. Lagi kuat-kuatnya juga lah buat Chang'e. Kenapa? Karena di sini Chang'e bisa clear minion dengan cepat, jadi dia nge-stall time untuk teman-teman yang lain sampai jadi. Nah, pertanyaan gue ini Mincinta-nya bagaimana ini di battle line nanti buat duel lawan Arjun? Iya, bukan bertemu dengan Esmeralda-nya. Justru, ada 2 orang. Jebun sudah mulai datang juga, tapi harusnya masih aman karena masih ada Revitalize juga. Plus ada Variety juga yang baru saja mendapatkan 1 Kramer di arah bottom lane. Tapi kayaknya agak susah deh menuju ke arah ininya. Kramer sendirian. Oh, pulang. Aman harus. Aman, dan Brody juga lagi masih diberikan space untuk farming terlebih dahulu, nge-clear minion di arah bottom lane. Ini kalau menurut aku sih, Chang'e-nya buat high ground nanti di late game berguna banget sih. Apalagi kan kalau kita lihat dari aura, Haritnya bisa ngedive. Brody-nya juga. Yes, ada corrosive strike. Kena stun lagi, masih ada flicker ke arah belakang. 8-2-4, masih bisa survive. Karena stun ya kan ada masih bisa ngedash ke arah belakang. Ini Thalia, kalau melihat menit-menit awal kayak gini, menurutmu siapa yang akan lebih mengungguli game ini? Kalau untuk dari network sih masih beda-beda tipis ya. Tapi kalau misalnya Aura mendapatkan turtle, rajin banget dapet turtle, ini bisa menjadi sebuah keuntungan banget sih. Karena ya seperti kita tahu, turtle selain nambah gold, nambah EXP buat tim juga kan, buff juga. Ya kalau misalnya dari Hanako-nya juga nge-backupnya bagus banget sih, aku dari tadi ngeliat mereka saling rotasi ya auranya. Oke, tidak terjadi team fight ternyata. Aku pikir bakal mendapatkan team fight ya, ini nggak sengaja aku. Gak apa-apa. Sampai jatuh lagi kan. Semua aja dirusak kornet di meja caster ya. Oke, back to the game. Cole yang terkena mandian Metro Shower dari Jebun dan bahkan first blood ya justru diamankan di secure oleh 8-2-4. Baik banget tadi kombonya. Dan dari Yusun, Sina sendiri sudah mendapatkan Raptor untuk mempermudahkan untuk jungling. Dari Soso sendiri juga masih aman di arah top lane untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Di arah mid lane ya, ini depan Oda dan tim Pro Justice hampir saja terkonek. Untung Hanako masih mempunyai Purify. Yes, poin banget tapi masih ada Purify tadi masih bisa dihindari. Gerobak saja di arahnya dan ini blast sih. Dari Yusun enak banget farming tapi dari bawahnya Yaminya terkena stun dan bahkan langsung digebukin 4 orang dan langsung diamankan, di-secure begitu saja oleh Variety. Ya, dan 824 berusaha untuk membackup tapi sayang sekali sudah terlanjur terpick off. Nampaknya dia untuk mempertahankan turretnya aja ya di arah bottom lane. Benar, nih gold ini juga udah dapet. Harusnya sangat aman banget. Aman sih. Melee range dari Yusun Shin. Kalau kata-kata orang bilang untuk nge-push rank ya, Yusun Shin tuh hero-hero yang gampang buat nge-push rank sebenarnya. Karena cepet farmingnya. Betul. Tapi kan susah buat mainin pasifnya. Yes, itu dia balik lagi. Tapi ada team fight di sana. Belum bisa untuk didapatkan dari Drew-nya. Masih dilindungi oleh teman-temannya dari Hanako juga. Sekarang, Polisar Moon yang miss. Kangen seperti Thalia yang kangen sama mantannya. Tapi Yami masih bisa cabut ke arah belakang. Bahkan Tower 4 memorinya nggak berhasil karena stuck-nya masih sangat sedikit. Iya, dan kalau misalnya kita lihat dari Sun Shin-nya sendiri masih berusaha untuk mengambil purple buff dari Aura. Dan nampaknya dapat ya. Dapat ini sebuah keuntungan bagi tim RRQ di early. Karena dari segi network juga sudah berbanding 2000. Apakah turtle kedua akan diamankan? Oh, Meteor Shower sudah di pop up untuk mempermudah mendapatkan turtle. Yes, tidak butuh adanya retribution. Hanya untuk diamankan saja, di secure sama tim RRQ turtle yang keduanya. Bahkan tadi Arjun nggak berhasil yang ngelempar piringan ininya, roda-roda berdurinya ya. Bukan miss sih Kenapa sebenarnya. gua ngomong piring hitam ya? Tadi gua mau ngomong piringan hitam tuh kan. Oke, dan menurut gue dari RRQ Sena sendiri mereka punya min sitar ya. Ini adalah satu kondisi di mana kalau kita pakai min sitar, teman-teman kita agresif, kita bisa jauh lebih kaya lagi. Dan itu sangat membantu dari segi perekonomian semuanya. Dan kenapa? Karena goldnya pasifnya dia bakal aktif ketika ada satu poin kill, kita bisa dapat semuanya. Oh, dan yang cukup menarik di sini justru malah dari Yusun Shin-nya nggak bikin Blade of Despair terlebih dahulu. Dia malah mau bikin ke arah Endless Battle bahkan di arah top lane-nya.
dari Harithnya. Padahal yang di geng tadi dari Sylvananya Drew tidak mengeluarkan Hurricane Dance sekarang dia hanya untuk defensif saja. Dan bahkan ini agak sedikit wasting time justru ya. Dari tim RRQ yang dapetin 2 di arah top lane, sedangkan dari auranya baru dapetin 1 sekarang. Yap. Dan ini akan langsung dilanjutkan apakah oleh Arjuna tim fightnya, tapi nampaknya harus dipukul mundur karena A24 darahnya, HP-nya masih full banget disusul oleh Jibun. Tapi ada Meteor Shower, masih bisa dilindungi varietinya, masih bisa survive. Ada zaman Force, Arjuna ada Imperial Justice juga, masih mencoba untuk bertahan, ditarik begitu saja sama Yaminya. Dan bahkan didapatkan bisa saya 1 untuk 1. Yami, what are you doing? Flicker ke arah belakang dan masih bisa survive. Yami. Enak, Mama Mia Lazatos. Pas banget ya itu kombonya Mamma Mia Iya. Zatos. Itu aku pikir dia tadi agak sedikit blunder loh. Ternyata masih ada flicker, tergocek aku ya. Yes, dan kalau kita lihat dari highlightnya juga sekarang, di mana Variety hampir saja terpick up dan masih bisa menyelamatkan diri, sedangkan A24 dia sudah tidak bisa kemana-mana, dan ini dia play dari Yami dengan melepaskan ultimate-nya dan langsung flick aja untuk kabur ya. King's Call dilepasin tadi. Bener, King's Call untuk nge-silence biar nggak ada Chrono Dash yang dilakukan dari Harith. 4 melawan 2 flicker! Dan bakal langsung didapatkan blast ya, God bless you! Dan langsung KO! Diamankan begitu saja oleh Brody-nya, Yishun Shin-nya. Ini dia kematian pertama dan Turtle-nya. Ini terbuka bebas tapi dia diawasi juga oleh ada Yami, 824 juga. Emerald Justice, King's Calling, tapi hanya ada 1 dan bahkan 2 dimandiin. Meteor Shower dari J-Boon, dia adalah Polysarmon. Sekarang tapi masih ada Retribution, ada aku siapa yang akan mendapatkan Turtle-nya dan dapatkan oleh Esmeralda-nya dicuri oleh tim dari Argentina. Pada sekarang masih mencoba untuk Second Eye, diajar balik lagi, didapatkan 1 J-Boon, mau kemana Chang'e sayang, diajar lagi, 1 hit lagi, Chrono Dash di mana, one more hit dan yes, Chang'e-nya hilang. Wow, benar-benar perbandingan yang sangat cukup signifikan ya dari tim fight yang barusan aja. Hampir saja A24 juga di knockdown atau di pick off oleh Brody. Yes, dan A24 juga masih bisa hidup lagi. Dan sekarang, terlalu bernafsu, terlalu memaksakan sesuatu. Ya, tidak perlu dipaksakan. Blaze ya, lihat mainin pasifnya. Masih bisa untuk Traceless, triple kill looking for Maniac. Ini udah pasti Maniac. Blaze, God bless you man. Ini akhirnya kesempatan untuk Blaze mengembalikan keadaan dan mendapatkan poin dan juga gold XP di arah mid lane. Dan bahkan dapetin blue buff-nya, purple buff-nya diamankan juga. Well, lihat mereka terlalu memaksakan untuk mendapatkan middle turret tadi dan langsung ditabrak karena masih punya perahu tadi Blaze-nya. Benar. Kena stun semuanya dan well, dengan life yang tidak terlalu banyak tadi, bahkan di bawah dari 50%. Yes. Mereka terlalu memaksakan. Ya bahkan tadi zaman Force juga udah di pop up, tapi sayang sekali critical damage dari Sun Shin tuh begitu amat pedih. Diceples, Cas, langsung hilang. Ini alasan juga kenapa tadi dari Blaze dia bikinnya endless battle dulu ya. Dia kayaknya mengincar true damage-nya ya. Yes, instead of dia bikin untuk physical attack-nya, walaupun kita tahu NH damage-nya dari pasif Vision Sini, tapi di sini dari serang Arjun ya, sudah dibuka. Tapi Blaze dia yang sekarang terjepit lagi oleh jepitan Akai-nya, mendapatkan 2 di sana dan bahkan kombonya di version rotation-nya. Dan mencoba untuk maju lagi, Cold-nya double kill justru dari seorang Akai panda gendut lucu. What's happening here? Tapi Luoinya udah membuka diversion. Hanako, tertarik. Ditarik, diajak kencan sama Yaminya, tapi belum tentu mereka. Kenapa jadi true story saya? Back to the game, silakan Talia. Ya, dan kalau kita lihat dari arah Lord di sini, Aura berusaha untuk mengamankan Lord dari Baxia yang sudah melawan. Ternyata Polysarmonnya terkonek disusul oleh Meteor Shower dan Lord berhasil diamankan oleh Brody. Dan bahkan diamankan juga poin kill-nya tadi. Ada 2 orang yang harus ditukarkan ini. Untungnya saja tadi Brody-nya dapetin tanpa adanya retribution loh. Dia nggak pakai retri-nya, tapi ternyata dapat untuk last hit ya ke arah Lord. Karena posisi Blaze juga baru hidup. Dan ini masih Lord yang berwarna ungu janda. Masih belum ada skill tambahan, belum di-enhance. Jadi harusnya masih bisa dibersihkan dengan cukup cepat oleh tim Argentina. Dan ditambah juga di sini ada Chang'e ya dengan Meteor Shower itu nge-clear wave-nya cepet banget. Lihat aja Lord-nya di arah bottom lane juga udah langsung dihilangkan. Tapi variety-nya barusan sudah mengeluarkan Torn Apart Memory loh. Hanya untuk biar lebih cepet aja kali, dan mencicil juga. Tapi di sini kita akan lihat highlight untuk replay di arah Lord-nya. Aku juga sedikit, slow motion cakep banget.
lihat siapa nih. Oh, dia fokus. Dia fokus ke dia arah fokus. Lordnya dan nggak pakai retri juga. Tapi ya harus numbalin teman-temannya 2. Ya at least dapetin Lordnya. Kalau misalkan nggak dapet itu akan berat banget. Udah kehilangan 2, kehilangan Lord juga. Iya. Mungkin Eh, akan sangat mudah untuk RRQ nge-push tadi. Kalau misalkan dia yang dapat. Betul banget. Dan tadi kalau kita lihat dari Minsitara juga udah menggunakan ultimate ya, yaitu King's Calling. Oke, dan Juga darahnya itu. Kalau Iya. aku bilang sini dari RRQ Sena ya, mereka unggul dari level, mereka sudah out level Benar. para pemain dari Aura. Jadi setidaknya mereka jauh lebih aman lah meskipun tadi Lordnya sempat buat kecolong. Yes. betul, dan kalau aku lihat tadi juga dari segi networknya ya, Yi Sun-shin-nya itu udah 8.000, sedangkan kalau nggak salah tadi variety-nya itu masih sekitar 5.000-an paling tinggi. Yes, ini masih outform dari segi dari early menuju mid game emang entah kenapa dari Blaze benar-benar enak banget. Plus dia dapetin maniak juga, bahkan dari itemnya udah mau full slot. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin soal item dan ngomongin soal hero-nya, walaupun 10.000 bahkan mau 11.000 dari Shunshin, tapi kalau Shunshin-nya kejepit lagi, Yup. itu akan benar-benar mempengaruhi untuk tim fight dari tim RRQ Sena. Ya, dan kalau kita lihat dari segi item ya, Brody-nya benar-benar membuat semua full item defense seperti Betul. yang Om Wawa Benar. tadi omongin. Benar, itu udah ada Brute Mau immortal Force, ya? Antiquira, Smoke Immortal, ada Beast Killer, Taputs. Belum ada Betul. Velvet Roar ya untuk nge-boost dikit damage-nya dia. Ya, belum ada satu item attack tambahan yang seperti Om Wawa bilang. Tapi balik lagi nanti kita akan melihat apakah Brody-nya akan lebih memilih satu item attack, entah mungkin Malefic Roar atau mungkin Blade of Despair, Betul, atau betul. justru malah dia full defense dan mengandalkan damage-nya itu justru malah dari mage-nya, dari Harith-nya. Harit juga bakal mengarah ke Oracle sekarang. Jadi kayaknya item damage-nya udah cukup 3 Udah ya. cukup, atau mungkin nanti di terakhir item Di terakhir. terakhir bisa ya. Bisa jadi, atau mungkin ya tergantung depends, mungkin bikin immortal juga bisa sebenarnya untuk ke arah late game-nya kalau misalkan mereka masih bisa nahan. Karena kayaknya taktik yang akan dilakukan dari kedua tim ini masih sama-sama nunggu untuk 40 detik. Lord akan muncul, sudah mulai ada team fight di sana. 8-2-4 Imper Justice tidak terkena siapa-siapa, hanya untuk ngedefense dirinya saja dan balik ke arah belakang. Ya, dan juga kalau dari Cold sudah berhasil mendapatkan Oracle-nya sudah jadi, dan nampaknya di sini Ye Sunshine juga diberikan free space untuk farming lagi ya. Oh, Malefic Roar-nya sudah berhasil diamankan juga oleh YSS. Udah true Oke. damage, makin critical. Iya, emang dia kayaknya emang ngincer penetnya juga sih, Iya. penetration untuk ngelawan si Brody-nya dan juga Iya, Baxia. Iya, tebel-tebel semuanya. Jadi memang harus punya satu item yang bisa melakukan penetrasi ya. Oke, Lord sudah muncul ini, Lord sudah di enhance pastinya di atas menit 12, belum full atribut. Tapi kalau misalkan terkadang ya aku melihat pemain-pemain Yunshin itu penyakitnya cuma satu. Karena mereka terlalu fokus dengan pasifnya, jadi nggak jaga jarak dan bahkan bisa keculik sama Ake. Tapi di sini sudah ada ultimate yang dulu akan Hurricane Dance yang nggak berhasil menjepit siapapun, justru Immortal dia harus pecah, mencoba untuk maju lagi dan bahkan lihat King's Calling-nya. Arjuna yang terkena di sana, Hanaponya belum Purify-nya mendapatkan satu Yunshin yang harus tumbang. Oh my god, Yaminya juga sekarang terbakar, dia masih ada flicker ke arah belakang. Colt-nya mencoba untuk triple kill dari Sora Esmeralda yang Soso. You can do it, dan bahkan ada Sabar Force. Jebun, one more hit, double kill dan tersisa 2 melawan 2. Tapi ada 2 core dari tim Aura yang akan langsung menuju ke arah Lord yang terhormat. Ya, nampaknya di sini dari tim Aura berhasil mengamankan Lord dengan cukup aman ya, di mana juga 3 pemain dari RRQ berhasil di pick off. Tapi nampaknya Minsittar berusaha untuk mengkontes di sini. Ayo, siap-siap dikeluarkan King's Calling-nya. Oh, ini Lordnya udah mulai sakit banget sih, walaupun ada Retribution 2 melawan 1, 8-2-4 tidak terkena. Hampir. Masih mencoba maju, Zaman Force, King's Calling-nya tidak terkena siapa-siapa, dan bahkan Yaminya masih bisa selamat. Monte Shocker sampai dapat Retribution-nya, bukan Retri Indo atau Alpha Mirip, dan bahkan langsung didapatkan killing spree. Oh my god, Aura. Aura, dan tadi juga Luoy-nya langsung dengan segera ya menggunakan diversion-nya untuk ke arah Lord untuk membackup teman-temannya. In case kalau ada apa-apa. Yes, in case. Iya, in Benar, case. that's right. Gitu ya. Oke, dan ternyata Lord sudah menyerang ke arah bottom lane, sudah mulai jalan dari semua minions-nya. Dan nampaknya di sini Aura berusaha untuk menumbangkan middle turret-nya dulu yang dari tadi masih berdiri kokoh. Benar, akhirnya didapatkan. Ditarik begitu saja.
Dan langsung kalau kita lihat, ini masih split push ya, jadi Lordnya akan dibiarkan aja oleh RRQ. Oh, nggak jadi. Cakenya kayak sudah mulai siap-siap untuk Meteor Shower ke arah bottom lane. Dari top lane, Arjuna 4 orang dari pemain Aura berusaha untuk mendapatkan di arah inhibitor turret top lane-nya. Tapi ternyata Falling Star Moon-nya hampir saja berhasil mengknok. Dan Yami lagi berhasil menyelamatkan diri. Zaman Force sudah dibuka tapi tidak ada war lanjutan. Yes, dan bahkan tidak berani untuk Drew-nya tadi gagal untuk menculik seorang Blast. Dan bahkan RRQ Sena masih cukup kuat untuk menahan Lord dan bahkan push yang dilakukan oleh teman-teman Aura. Balik lagi ya, ini ngomongin soal draft, ngomongin soal hero-hero yang dipick sama tim RRQ Sena. Yang sudah dibilang sama Om Wawa tadi ketika draft pick, mereka punya high ground defendernya yang cukup kuat. Ada Chang'e yang benar-benar enak banget tinggal Meteor Shower, dibersihin dengan mudah tadi minionnya. Benar, dan yang aku takutin dari Aura di sini ya, itu adalah kalau mereka lebih late game lagi. Iya. Ini udah mentok-mentoknya item dari si Brody. Kita belum tahu ya item terakhirnya apa, nanti dia buat Malefic Roar atau BOD. Karena itu bakal menjawab segalanya. Tapi kalau dia sampai buat satu item defense lagi berarti yes, itu sudah stop dari sana damage-nya. Dan kalau bisa dihentikan sama RRQ Sena, misalnya damage dari Brody, sudah ke Malefic Roar. Oke, udah kelar semuanya. Dia udah kelar semuanya. Ini udah mentok banget dan kalau bisa ditahan sama RRQ Sena, Aura dalam bahaya. Karena Brody semakin late game dia semakin bisa untuk diatasi. Oke. Apalagi kalau kita lihat dari Soso-nya juga Sylvannya ini udah semakin tebal ya. Apalagi udah dapet Oracle dari Esmeralda dan ternyata Hanako berhasil mengamankan Immortal. Ini untuk membackup teman dan ternyata Hurricane Dance berhasil mengunci seorang 824 masih bisa menggunakan flickernya untuk kabur. Jibunnya juga dengan Meteor Shower sudah di tip up. Falling Star Moon lagi-lagi disusul oleh Mountain Shocker. Nampaknya apakah satu orang akan terpick off di sini? Drew masih bisa menyelamatkan dirinya. Immortalnya sudah pecah dari seorang 824 dan mega kill didapatkan oleh Brody. Yes, dan lihat Corrosive Strike yang mengincar ke arah seorang Blast ya. Dan terkena stun, Blast dia bisa bertahan. Satu hit lagi dan bahkan Immortal dipecah. Tapi lihat di sana Lasa siapa didapatkan oleh seorang Variety-nya. Kehilangan 2 orang dan masih harus majuin minion di arah tengahnya. Ini akan menjadi push yang cukup lambat karena minion di tengahnya itu ngumpul lagi arisan dan bahkan di bawahnya. Ini mereka dari tim Aura belum sempat untuk memanage lane ya. Mereka harus ngedefend dulu di arah bawahnya, majuin dulu minion ya. Ketiga minion yang ada di tengah, di atas dan juga di bawah. Apalagi kita tahu ketika tim fight yang mereka menang belum adanya Lord yang berikutnya. Masih 30 second lagi. Ya, dan kalau kita lihat dari Variety-nya sendiri, ini damage-nya sudah mentok di angka 1000 ya. Dengan dia attack speed yang memang hero Brody itu cukup lambat ya. Kalau bisa dibilang marksman yang attack speed-nya hanya mengandalkan damage gitu. Ini bisa bahaya sih kalau misalnya nggak segera di end seperti kata Om Wawa tadi, bisa comeback takutnya. Ya, lagian dari RRQ Sena sendiri mereka punya ini ya, high ground advantage yang bisa nge-defense. Ada pawangnya lah istilahnya lah. Dia punya pawang buat jaga inhibitor dan di sini akan memudahkan buat Soso mungkin nanti bisa lompat ke bagian belakang, buat Blast juga tapi asal tidak terlalu overextend dan bahkan King's Call dari Yami. Kalau saja dia punya satu item damage lagi untuk Yami sendiri karena Yami dengan emblem dia assassin ya, dia bakal pakai emblem assassin ya, tapi buat lihat, bisa dapetin dose banyak. Lihat ada satu yang dilakukan oleh Esmeraldanya melakukan split push. Dapetin satu inhibitor turretnya dan bahkan Lordnya juga kebuka bebas banget untuk tim RRQ Sena. Dapat lagi. Ini benar-benar mendistract banget sih. Dari Esmeraldanya melakukan split push dan bahkan teman-teman dari Aura juga agak sedikit ragu. Mereka ingin masuk ke arah Lordnya 4 melawan 5 padahal. Tapi kayak oke, kita defend dulu, kayaknya agak ditahan terlebih dahulu. Dan bahkan lihat, langsung melakukan flicker, langsung powder, dan langsung dengan dance juga terkena stun. Flicker ke arah belakang, Imperial Justice 824 semua. So skill dilakukan oleh tim Aura, tapi tidak ada satu nyawa pun yang di shutdown. Oh my, 1, 2, 3 satu ultimate loh. Bener-bener semuanya di pop up ya, dia habisin semua untuk escape skillnya dia. Dan langsung aja dia berusaha untuk balik dulu atau recall dulu ke arah base. Sambil menunggu itu Mountain Shocker langsung diluncurkan untuk membuka map. Dan kalau kita lihat ini Aura lagi kepres banget high ground-nya, ditambah dengan Lord masuk ke arah top lane. Yes, walaupun masih ada flicker ternyata tadi hanya 1000 poundernya saja. Dan Lordnya di arah top lane mencoba untuk nge-split di arah bawah tapi tidak ada minion, mencoba untuk maju lagi dari tengahnya. Lordnya cukup tebal, harusnya didapatkan. Udah sempat Hurricane Dance ke arah Blast tapi masih bisa untuk keluar lah, nggak terkunci gitu. Bener.